Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga GPDL Sada Magelang yang dicintai Tuhan. Mari sama-sama pada hari ini kita akan menikmati renungan kita yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 10. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu." Ayat yang terakhir, ayat 10. "Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah ketakutan dan kesengsaraan. Berbicara tentang ketakutan, ketakutan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketakutan itu bisa terjadi karena takut terhadap dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, takut bisa terjadi karena ada rasa takut di dalam diri kita terhadap musuh atau sesuatu hal yang lebih besar, yang merintangi, yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan rasa takut pun bisa terjadi apabila kita menghadapi peristiwa besar, hal-hal besar yang tidak mampu kita lakukan. Demikian juga di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini tentang bangsa Israel yang merasakan ketakutan. Takut kepada bangsa Midian yang menindas mereka, yang menekan mereka, yang membuat mereka menderita selama 7 tahun. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka hidup melarat. Mereka mengalami tekanan berat oleh orang-orang Midian dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu menyebabkan bangsa Israel harus bersembunyi di gua-gua. Mereka harus lari di atas perbukitan-perbukitan, gunung-gunung yang tinggi. Mereka cari tempat untuk mereka tinggal. Dan dikatakan mereka bersembunyi di dalam gua-gua supaya mereka dapat aman dan terhindar dari kejaran orang Midian dan orang-orang yang akan menjarah harta milik mereka. Dan musibah yang mereka alami, penindasan yang mereka alami bukan hanya bagi ternak mereka, ternyata semua apapun hasil bumi yang mereka usahakan itu pun disita atau dijarah oleh bangsa Midian. Dan di sini kita juga dapat membaca, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat 1 sampai terakhir, ada bangsa-bangsa lain yang ikut serta, ada orang-orang Amalek yang ikut serta di dalamnya, sehingga tambah memperburuk keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketakutan dan kesengsaraan itu mereka alami, dan firman Tuhan menjelaskan membuat bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Selama 7 tahun mereka mengalami penindasan tersebut. Dan mengakibatkan mereka akhirnya juga tahu bahwa mereka harus lari kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan membuat mereka berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel ini menyerah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel 7 tahun meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Amori, di dalam kehidupan kita pun ada banyak hal yang mungkin kita lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang berseru di hadapan Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia mendengarkan kita, Dia mau kita kembali kepadanya. Dikatakan pada ayat firman Tuhan, Tuhan mengutus seorang hambanya, yaitu Gideon, untuk menyampaikan
Firman Tuhan, pesan Allah kepada bangsa Israel mengingatkan mereka mengapa mereka menderita 7 tahun tersebut. Begitu sengsara dan merasa tertindas Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan kepada Gideon, ingatkan itu karena dosa mereka. Pada ayat 1 kita dapat melihatnya, ayat 10 itu karena dosa mereka di hadapan Tuhan sehingga terjadi penghukuman atau Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dapat mengizinkan apapun untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita betapa jauhnya kita dari hadapan Tuhan, untuk mengembalikan kita kepada pelukan Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja untuk mengingatkan kita terhadap kejahatan kita, terhadap dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan juga mengizinkan kejahatan bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Midian, juga bangsa Amalek yang dipakai Tuhan. Mereka berbuat jahat kepada orang Israel untuk membuat mereka kembali datang berserah kepada Tuhan. Dikatakan selama 7 tahun bangsa Israel mengalami hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dapat belajar dari hal ini. Betapa lamanya bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama waktu kita meninggalkan Tuhan, atau beberapa sering kali kita meninggalkan Tuhan. Ada saatnya kita taat, ada saatnya kita meninggalkan Tuhan lagi. Tentu itu hal yang mendukakan Tuhan, hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menderita. Sama halnya Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami penderitaan. Mereka mengalami melarat dan juga hidup sengsara dan penuh ketakutan. Di dalam kehidupan kita pun, apabila kita mengalami peristiwa-peristiwa besar, baik itu masalah, persoalan yang menghimpit kehidupan kita, yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita sampai sengsara, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merefleksi kehidupan kita, memeriksa kembali kehidupan kita, merenungkan hidup kita. Apakah mungkin ada kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan yang mengakibatkan hal itu dapat Tuhan izinkan, dapat terjadi di dalam kehidupan saya dan kita semua. Ketika kita berusaha Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari masalah kita di hadapan Tuhan, dari kesalahan kita, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menerima kita kembali untuk bersekutu dengan Tuhan, kembali menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari dalam kehidupan kita bahwa tidak selamanya kita benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memohon pengampunan Tuhan supaya kita kembali berada di dalam genggaman tangan Tuhan, agar kita terpelihara dengan sungguh dengan kasih setia Tuhan, terlepas dari tekanan-tekanan hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya juga tekanan yang kita alami, masalah persoalan itu karena dosa dan pelanggaran kita. Ada saatnya juga Tuhan mengizinkan agar kita dapat melakukan perbuatan iman di hadapan Tuhan, dapat menguatkan iman kita dan dapat membuat kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari setiap kesalahan kita ya, bisa terjadi ada dosa yang kita tidak sadari juga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap waktu, setiap hari penting kita berdoa memohon ampun Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak, saya sendiri menyadari ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Mungkin dari perkataan kita yang menyinggung orang lain tanpa kita tahu orang itu tersinggung. Itu sudah kita melakukan suatu hal yang salah bagi orang lain, di hadapan orang lain. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita tentang doa Bapa kami di dalam Injil Matius, Injil Lukas, diajarkan tentang doa Bapa kami, di mana ketika kita berdoa kita selalu mohon ampun, ampunilah akan kesalahan kami. Itu salah satu bunyi dari doa Bapa kami. Karena ada hal-hal, ada dosa, ada kesalahan yang tidak kita sadari. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita memerlukan penyempurnaan, kita memerlukan pembaharuan setiap waktu di dalam kerohanian kita. Berubahlah Bapak Ibu Saudara, berubahlah dari rasa selalu merasa benar di dalam kehidupan kita.
Karena kita bukan makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Memohonkan pengampunan dari Tuhan untuk diri kita. Dan itu kita dapat lakukan sepanjang kehidupan kita. Kita mengingat bahwa Allah telah mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Doa yang indah. Untuk senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Baik ketika kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa kita. Dan juga memiliki kerendahan hati ketika hidup bersama dengan sesama kita. Manusia, baik keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Agar kita terhindar dari kesalahan dan dosa yang kita tidak sadari. Kalaupun ada dosa yang kita sadari, segeralah minta pengampunan daripada Tuhan. Orang yang datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan terlebih ketika datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan penyesalan akan dosa kita. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Kasih, Dia Allah yang panjang sabar, Dia penuh dengan kasih setia, Dia siap untuk memberikan pengampunan bagi saya, bagi kita semua. Tidak ada dosa, kesalahan yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan selagi masih ada waktu. Sebab saya, Bapak, Ibu, Saudara tidak akan pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Hari ini bisa jadi terakhir bagi kita. Oleh karena itu jangan kita terlena oleh keadaan dan waktu yang membuat kita terpesona dan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa hidup, mohonkan pengampunan kepadamu Tuhan. Dan ketika kami diizinkan peristiwa persoalan berat menghimpit kehidupan kami mau memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berseru kepada Tuhan karena Engkau Allah kami yang Maha Kasih, Maha Pengampun, yang akan menerima kami kembali menjadi anak-anak Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat Engkau yang baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas keluarga GPD El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau, dan keadilanmu bagi anak cucu keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang berpegang pada perjanjianmu dan ingat untuk melakukan titahmu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin.